Hey geng, apa kabar kalian hari ini? Welcome back with me, Ahmad Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan membawa kalian ke sisi lain dari putra sang fajar. Sudah tidak diragukan lagi soal kepiawaiannya dalam memukul mundur para penjajah. Dan di segmen ini saya akan memberitahu kalian tentang romantisme Soekarno. Karena hal ini jarang sekali diketahui oleh banyak kawula muda, tentunya buat para kalian yang sering merayu para wanita. Sejarah mencatat bahwa Soekarno memiliki 9 istri, dan terhadap 9 istrinya Soekarno sering melontarkan kalimat romantis. Penasaran seperti apa? Langsung kita simak saja. Istri yang pertama yaitu Ibu Siti Utari Cokro Aminoto. Beliau adalah putri dari Hos Cokro Aminoto yang merupakan guru dari Presiden Soekarno. Pernikahan ini terbilang cukup singkat. Soekarno dan Siti Utari menikah di Surabaya pada tahun 1921 dan kemudian diceraikan baik-baik setelah Soekarno ingin berkuliah di Bandung. Dan inilah ucapan Soekarno pada saat ingin memperistri dari Siti Utari. Tahukah engkau bakal istriku kelak? Ucap Soekarno. Orangnya tidak jauh-jauh dari sini. Inginkah kau tahu? Siti Utari menjawab, boleh. Orangnya dekat sini. Kau tak usah beranjak karena orangnya ada di sebelahku. Begitu ucap Soekarno pada umur 20 tahun yang menikahi Siti Utari pada 16 tahun. Romantis bukan? Wanita mana yang tidak kelepek-kelepek ketika diucapi kata-kata romantis seperti itu? Ditambah lagi karisma dari seorang Soekarno sudah terpancar sejak muda. Ini akan menambah nilai plus. Next, yang kedua ada Ibu Inggit Garnasih. Kandasnya hubungan Soekarno yang pertama dikaitkan dengan Ibu Inggit Garnasih. Perempuan yang telah bersuami ini resmi menjadi istri Soekarno pada tanggal 23 Maret 1923. Di usia Soekarno yang terpaut 13 tahun lebih muda, mereka melewati 20 tahun pernikahannya yang luar biasa. Yang pada akhirnya pun juga bercerai sih. Karena Soekarno sendiri ingin menikah lagi dengan Fatmawati. Namun Soekarno juga berkata-kata romantis ketika hendak menikah lagi. Begini ucapannya, aku tidak bermaksud menyingkirkanmu, merupakan keinginanku untuk menetapkanmu dalam kedudukan paling atas dan engkau tetap sebagai istri yang pertama. Namun Garnasih tidak mau dimadu dan memilih bercerai. Itulah kisah yang cukup menyedihkan, namun Soekarno sudah membujuknya untuk tetap menjadi istri yang pertama. Apa boleh buat, Soekarno tetap melanjutkan perjalanan hidupnya dan ketemu istri yang ketiga yaitu Ibu Fatmawati. Masih tercatat jadi istri yang ketiga, namun Fatmawati inilah yang menyandang gelar Ibu Negara. Meski Fatmawati sempat menolak, namun pada akhirnya Fatmawati tidak bergeming ketika Soekarno berkata, dari ribuan darah di dunia, kumuliakan engkau sebagai dewiku, kubujang engkau dengan nyanyian mulia, kembang dan setangi dupa hatiku. Dan dari pernikahan itulah Soekarno dan Fatmawati dikaruniai 5 orang anak, termasuk Ibu Megawati beserta saudara-saudaranya. Dan
tidak berhenti hanya di Fatmawati. Soekarno tetap melanjutkan perjalanannya di istri yang keempat, perempuan asal Jogja yang ditemui pada tahun 1953. Keduanya mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama mempunyai 5 anak pada pernikahan sebelumnya. Dan lagi-lagi Soekarno melontarkan kalimat romantisnya. Tuhan telah mempertemukan kita, Tin, dan aku mencintaimu. Ini adalah takdir. Akhirnya mereka pun menikah dan dikaruniai 2 anak perempuan. Namun Hartini bukanlah orang yang terakhir. Soekarno tetap ingin menikah lagi dan Hartini tidak meminta cerai. Ini yang membedakan dari istri-istri sebelumnya. Hartini tetap bertahan dan ingin mendampingi Soekarno hingga akhir hayatnya. Dan kemudian Soekarno terus mencari sang pendamping. Sampailah di wanita kelima, Kartini Manopo. Ketika Soekarno berkunjung ke pameran lukisan dari Basuki Abdullah, Soekarno langsung terpana oleh objek lukisan cantik. Perempuan cantik dalam lukisan tersebut menurut Soekarno aslinya lebih cantik. Dan akhirnya bertemulah Soekarno dengan orang yang ada di lukisan tersebut, yaitu calon istri kelimanya yang bernama Kartini Manopo. Dan Soekarno akhirnya melamarnya. Inilah kata-kata yang dilontarkan Soekarno kepada Kartini Manopo. Aku mencintaimu, aku ingin kau membalas cintaku. Sekarang juga saya minta kepastian ya atau tidak. Itu baru laki-laki, gentleman. Nggak kayak kalian, geng. Banyak teori tanpa ada prakteknya, nol besar. Contohlah Soekarno yang seiring berkembangnya waktu, kata-kata romantisnya pun berevolusi menjadi tegas. Kemudian Soekarno dan Kartini Manopo menikah pada tahun 1959. Meski hanya menikah siri, orang-orang mencatat bahwa Kartini ini sebagai istri kelimanya karena memang cantik. Keenam, ketika Bapak Soekarno sudah sering berpergian dengan pesawat terbangnya, Bapak Soekarno ini singgah di kota Jepang. Singgah di negara Jepang. Saya pernah mengulasnya di video sebelumnya ketika Soekarno dikawal oleh geng Yakuza ketika di Jepang. Ini ada hubungannya. Hubungannya adalah Soekarno bertemu dengan wanita paling cantik dan paling dia cintai, yaitu Naoko Nemoto, perempuan asal Jepang yang masih muda belia. Perempuan Jepang ini dinikahi Soekarno pada usianya yang masih 19 tahun, sementara Soekarno sudah berusia 57 tahun. Soekarno tertarik pada kecerdasan Naoko Nemoto karena Naoko Nemoto ini merupakan orang yang ahli dalam bidang politik. Kemudian Soekarno menjadi tertarik dan tentunya Soekarno merasa muda kembali. Soekarno pun memboyongnya dan menaturalisasi Naoko Nemoto ini ke Indonesia dan ganti nama dengan Ratna Sari Dewi. Istri keenam inilah istri yang paling ia sayangi dan paling ia cintai. Beginilah kata-kata Soekarno yang menunjukkan bahwa dia sangat mencintai Ratna Sari Dewi atau Naoko Nemoto. Kalau aku mati, kuburlah aku di bawah pohon rindang. Aku mempunyai istri yang aku cintai dengan segenap jiwaku. Namanya Ratna Sari Dewi. Kalau dia meninggal, kuburlah ia di dalam kuburku. Aku mengendakinya, ia selalu bersamaku. Ini menunjukkan bahwa Soekarno sangat mencintainya. Dia rela satu liang lahat dengan Ratna Sari Dewi.
kecantikan Ratna Sari Dewi tidak menghentikan langkah Soekarno dalam mencari wanita. Soekarno pun melangkah ke istri ketujuh, yaitu Haryati. Haryati adalah penari istana yang dinikahinya pada Mei 1963. Meski terpaut usia yang cukup jauh, Haryati 23 tahun dan Soekarno 63 tahun, rasa cinta Soekarno begitu jelas dan Soekarno ini mulai rajin menuangkannya melalui surat. Inilah sedikit penggalan surat dari Bapak Soekarno. Surat-suratku ini tolong disimpan ya, supaya menjadi gambaran cintaku kepadamu yang bisa dibaca-baca lagi, dalam tanda kurung kita baca bersama-sama. Itulah sepenggal kalimat dalam surat Bapak Soekarno yang memang ditulis dalam bahasa Jawa. Memperistri dari Haryati, Soekarno pun tidak selesai sampai di situ. Inilah istri yang ke-8, yaitu Yurike Sanghyar. Beliau adalah wanita muda yang dinikahinya pada tahun 1964. Pada saat itu Yurike baru duduk di bangku SMA kelas 2. Mereka bertemu lantaran Yurike merupakan anggota pasukan pengibar bendera pusaka Barisan Bhinneka Tunggal Ika. Karena situasi politik yang memanas, Soekarno akhirnya melepas istri mudanya di tahun ketiga pernikahannya. Meski begitu, mereka saling mencintai dan perasaan Soekarno pernah tertuang dalam sebuah surat. Begini isinya. Yuri, I came to you today, but we are out to Wisma School. I come only to say I love you. Yours, Soekarno. Memang Soekarno selalu romantis, sampai istri ke-8-nya pun tetap memancarkan rasa romantisnya dan karismatiknya tidak pernah luntur. Terbukti dari istri yang ke-8 ini. Dan inilah wanita terakhir dari Bapak Soekarno, yaitu Heldi Jafar. Di umurnya yang memasuki 65 tahun, Soekarno masih mengupayakan seorang istri. Tepatnya pada tanggal 11 Juni 1966, Soekarno menikahi Heldi yang pada saat itu masih berusia 18 tahun. Kebayang karisma Soekarno memang terpancar. Sama seperti Yurike, Heldi dikenalnya ketika bergabung di Barisan Pengibar Bendera Pusaka. Namun pernikahan tersebut tidak berjalan lama karena pemerintahan Soekarno di ujung tanduk pada saat itu, dan Soekarno sudah mulai sakit-sakitan. Di saat itulah mereka jarang bertemu, dan ditambah lagi Soekarno sedang mengalami pengasingan di Wisma Yaso. Kemudian surat pun ditulis oleh Bapak Soekarno untuk Heldi, lalu dikirimkan oleh Bapak Soeharto pada saat itu. Begini isinya. Dik, kau tahu, kau tidak pernah mencariku. Aku juga tidak pernah mencari kau. Tapi Allah sudah mempertemukan kita. Meskipun begitu romantis, perceraian pun tidak terelakkan. Sekian dari saya mengenai romantisme Soekarno. Begitu dahsyat dan bermakna kata-kata yang dilontarkan kepada para wanita. Ditambah lagi karisma yang dipancarkan oleh sang proklamator ini membuat wanita takluk dan tidak bergeming sedikit pun. Semoga video ini menambah wawasan kalian dan bermanfaat buat kalian. Akhir kata, see you and thank you.